Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sukmahadi selaku dosen pengampu mata kuliah model-model pembelajaran serta teman-teman mahasiswa yang menyaksikan video ini yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Syifa Inayatul Ummah. Saya salah satu mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, kelas PJJ semester 4. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah model-model pembelajaran yang telah diberikan. Jawaban yang saya sampaikan merupakan hasil pemahaman, analisis, dan refleksi saya terhadap materi yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk poin pertama, blended learning dan hybrid learning dalam pembelajaran PAI. Perkembangan teknologi telah mendorong penggunaan model pembelajaran berbasis digital, termasuk blended learning dan hybrid learning. Dua model tersebut menawarkan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, namun memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan yang berbeda dalam penerapannya dalam pembelajaran PAI. Untuk soal yang pertama dari poin ini, apa yang saya pahami tentang blended learning dan hybrid learning, bagaimana karakteristik masing-masing model tersebut, dan analisislah perbedaan mendasar antara blended learning dan hybrid learning dalam pembelajaran PAI. Blended learning dan hybrid learning merupakan model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pemanfaatan teknologi digital. Keduanya banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk masa sekarang ini karena memberikan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar. Blended learning adalah model pembelajaran yang memadukan kegiatan belajar di kelas dengan pembelajaran online yang dilakukan secara terpisah. Dalam model ini, seluruh siswa mengikuti pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring sesuai jadwal yang telah ditentukan. Karakteristiknya yaitu adanya kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran online, penggunaan media digital sebagai sumber belajar, serta mendorong siswa belajar secara mandiri. Sementara itu, hybrid learning adalah model pembelajaran yang memungkinkan sebagian siswa belajar di kelas dan sebagian lainnya mengikuti pembelajaran secara online pada waktu yang sama. Guru mengajar kedua kelompok tersebut secara bersamaan dengan bantuan teknologi seperti kamera, laptop, atau aplikasi konferensi video. Contoh karakteristik dari blended learning seperti guru PAI menjelaskan materi tentang zakat di kelas. Kemudian siswa diminta untuk menonton video pembelajarannya di YouTube, mengerjakan kuis melalui Google Form, atau mengumpulkan tugas melalui Google Classroom di rumah. Nah, model seperti ini banyak digunakan di sekolah dan di perguruan tinggi saat ini. Kalau hybrid learning itu ketika ada siswa yang sakit atau mengikuti lomba atau berada di lokasi yang jauh, tapi mereka tetap dapat mengikuti pelajaran melalui Zoom atau Google Meet saat guru mengajar di kelas. Siswa yang hadir di kelas dan siswa yang belajar dari rumah dapat berinteraksi dalam waktu yang sama. Jadi, dengan demikian, blended learning lebih sering digunakan dalam bentuk kombinasi tatap muka dan tugas online yang dilakukan secara bergantian. Sedangkan hybrid learning digunakan ketika pembelajaran tatap muka dan online berlangsung secara bersamaan. Meskipun keduanya sama-sama menggabungkan pembelajaran tatap muka dan teknologi digital, blended learning dan hybrid learning memiliki perbedaan yang mendasar pada cara pelaksanaannya. Perbedaan mendasarnya terletak pada posisi peserta didik. Pada blended learning, seluruh siswa memperoleh pengalaman belajar yang sama karena mengikuti pembelajaran tatap muka dan daring secara bergantian.
Sementara pada hybrid learning, siswa dapat berada dalam kondisi belajar yang berbeda, yaitu sebagian offline dan sebagian daring pada saat yang sama. Dari sisi teknologi, blended learning relatif lebih mudah diterapkan karena tidak memerlukan perangkat yang kompleks. Guru cukup memanfaatkan platform seperti Google Classroom, WhatsApp, atau Google Form. Sebaliknya, kalau hybrid learning itu membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap seperti kamera, mikrofon, jaringan internet yang stabil, dan aplikasi konferensi video agar siswa daring dan offline dapat mengikuti pembelajaran secara bersamaan. Untuk pertanyaan kedua dari poin pertama, menurut Anda, model manakah yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di era digital? Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran tersebut? Jelaskan argumentasi Anda. Kalau menurut saya, model yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI adalah blended learning. Model ini mampu menggabungkan keunggulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring secara seimbang. Dalam mata kuliah PAI, proses penanaman nilai, pembentukan karakter, serta pembiasaan ibadah tetap memerlukan interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkaya sumber belajar, memperluas akses informasi, dan meningkatkan kemandirian belajar siswa. Blended learning memungkinkan guru menjelaskan materi secara langsung di kelas, kemudian memperdalam pemahaman siswa melalui video pembelajaran, kuis online, diskusi daring, atau penugasan berbasis digital. Misalnya, setelah mempelajari materi tentang zakat di kelas, siswa dapat menonton video tentang praktik pengelolaan zakat di masyarakat, lalu mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dalam memilih model pembelajaran, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana seperti perangkat teknologi dan akses internet. Yang kedua, karakteristik peserta didik termasuk kemampuan menggunakan teknologi dan tingkat kemandirian belajar mereka. Yang ketiga, kompetensi guru dalam memanfaatkan media digital dan pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran, karena tidak semua materi PAI cocok diajarkan sepenuhnya secara online atau daring. Kelima, kondisi lingkungan sekolah dan dukungan orang tua, terutama dalam mendukung proses belajar di luar kelas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat bahwa blended learning lebih efektif dan realistis untuk diterapkan dalam pembelajaran PAI di era digital. Model ini mampu menjaga interaksi langsung yang penting dalam pendidikan agama, sekaligus memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya dari poin pertama, bagian C. Jika Anda diberi kesempatan merancang pembelajaran PAI berbasis teknologi, model manakah yang akan Anda pilih? Jelaskan langkah-langkah penerapannya serta alasan mengapa model tersebut diyakini dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar peserta didik. Betul, kalau untuk praktik di sekolah saat ini sebaiknya contohnya yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan siswa. Baik, jika saya diberi kesempatan untuk merancang pembelajaran PAI berbasis teknologi, saya akan memilih model blended learning karena lebih mudah diterapkan dan sesuai dengan kondisi sebagian besar sekolah. Model ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan penggunaan teknologi sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan menarik. Langkah-langkah penerapannya dimulai dengan guru menjelaskan materi secara langsung di kelas. Setelah itu, guru membagikan materi tambahan untuk tugas melalui media digital seperti WhatsApp group atau Google Classroom. Lalu siswa mempelajari materi tersebut di rumah, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan
Dan pada pertemuan berikutnya, guru dan siswa mendiskusikan kembali hasil tugas serta melakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa. Sebagai contoh yang sering ada di kehidupan siswa sehari-hari, pada materi sholat berjamaah, guru di sekolah jelaskan pengertian, hukum, dan manfaat salat berjamaah di kelas. Setelah belajar selesai, guru meminta siswa menonton video singkat tentang tata cara sholat berjamaah dan dibagikan melalui WhatsApp group. Selanjutnya, mengerjakan beberapa pertanyaan sederhana di Google Form atau menulis pengalaman mereka mengikuti salat berjamaah di rumah maupun di masjid. Pada pertemuan berikutnya, guru membahas jawaban siswa dan memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Saya memilih model ini karena dapat meningkatkan partisipasi siswa. Penggunaan video dan media digital membuat pembelajaran lebih menarik dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, siswa dapat belajar kembali materi kapan saja belum memahaminya. Dengan keterlibatan yang lebih aktif dan akses belajar yang lebih luas, pemahaman siswa terhadap materi PAI dapat meningkat, sehingga hasil belajar yang diperoleh juga menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya ke nomor poin 2. Gamifikasi dalam pembelajaran PAI. Peserta didik saat ini sangat akrab dengan berbagai aplikasi dan permainan digital. Oleh karena itu, banyak pendidik mulai memanfaatkan pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar peserta didik. Namun, penerapan gamifikasi juga perlu memperhatikan tujuan pembelajaran dan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Untuk soal bagian 1, poin 2, apa yang Anda pahami tentang gamifikasi dalam pembelajaran? Mengapa pendekatan ini semakin banyak digunakan dalam pembelajaran PAI? Analisis peluang yang dapat diperoleh dari penerapan gamifikasi. Gamifikasi dalam pembelajaran adalah pendekatan yang menerapkan unsur-unsur game atau permainan dalam proses belajar, seperti pemberian poin, level, tantangan, hadiah, papan peringkat atau leaderboard, lencana untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Tujuan utamanya bukan untuk bermain, melainkan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mendorong siswa untuk aktif belajar. Pendekatan ini semakin banyak digunakan dalam pembelajaran PAI karena peserta didik saat ini merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi digital dan berbagai jenis permainan. Pembelajaran yang hanya mengandalkan metode ceramah itu seringkali membuat siswa cepat bosan dan kurang aktif. Melalui gamifikasi, materi PAI dapat disajikan dengan cara yang lebih interaktif sehingga siswa lebih antusias mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Wordwall untuk menguji pemahaman siswa tentang rukun iman, rukun Islam, kisah para nabi, atau hukum-hukum ibadah. Siswa yang menjawab dengan benar akan memperoleh poin dan peringkat tertentu. Kegiatan ini membuat siswa lebih bersemangat untuk belajar sekaligus mengasah pemahaman mereka terhadap materi PAI. Peluang yang dapat diperoleh dari penerapan gamifikasi dalam pembelajaran PAI ini cukup besar. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa tertantang untuk memperoleh nilai dengan penghargaan. Kedua, meningkatkan partisipasi siswa karena mereka terlibat secara aktif dalam proses permainan (proses pembelajaran). Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga materi PAI tidak dianggap membosankan. Namun di dalam pembelajaran PAI, gamifikasi juga harus tetap memperhatikan tujuan pendidikan dan nilai-nilai Islam. Guru tidak boleh hanya berfokus pada permainan, tetapi harus memastikan bahwa kegiatan tersebut membantu siswa memahami
menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bagian B dari poin nomor 2. Menurut Anda, apakah penggunaan reward, badge, poin, dan tantangan dalam gamifikasi selalu berdampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik? Jelaskan kelebihan dan keterbatasannya berdasarkan argumentasi Anda. Menurut saya, penggunaan reward, poin, dan tantangan dalam gamifikasi tidak selalu berdampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Jika digunakan dengan tepat, unsur-unsur tersebut dapat meningkatkan semangat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran seperti yang dibahas tadi. Namun, jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, justru dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Kelebihannya adalah mampu meningkatkan motivasi belajar, terutama bagi siswa yang kurang tertarik pada materi pembelajaran. Siswa menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran karena merasa tertantang untuk memperoleh poin tadi. Sebagai contoh, dalam pembelajaran PAI mungkin tentang rukun iman ya. Guru dapat menggunakan aplikasi Quizizz dan memberikan penghargaan sederhana kepada siswa yang memperoleh nilai terbaik. Cara ini biasanya membuat siswa lebih fokus dan lebih antusias dalam belajar. Untuk beberapa keterbatasan gamifikasi, salah satunya adalah munculnya motivasi ekstrinsik, yaitu siswa belajar hanya untuk mendapatkan hadiah atau poin atau peringkat, bukan karena ingin memahami materi. Jadi akibatnya ketika reward tidak diberikan, semangat belajar mereka bisa menurun. Selain itu, sistem peringkat kadang juga membuat siswa yang nilainya rendah merasa minder atau kurang percaya diri dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi harus diselang-seling saja. Dalam pembelajaran PAI, guru juga perlu berhati-hati agar siswa tidak hanya mengejar kemenangan dalam permainan, tetapi harus tetap memahami nilai-nilai yang diajarkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya berpendapat bahwa reward, poin, dan tantangan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar jika digunakan secara proporsional dan tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran. Untuk poin selanjutnya, untuk bagian 3 dari poin nomor 2. Jika Anda diminta merancang pembelajaran PAI berbasis gamifikasi, model atau aktivitas seperti apa yang akan Anda kembangkan? Jelaskan langkah-langkah pelaksanaannya dan hasil belajar yang diharapkan. Jika saya diminta merancang pembelajaran PAI berbasis game, saya akan mengembangkan aktivitas tantangan cerdas PAI. Menggunakan aplikasi Quizizz karena mudah digunakan, menarik, dan sudah akrab dengan banyak siswa. Langkah-langkah pelaksanaannya ini dimulai dengan guru menjelaskan materi terlebih dahulu, misalnya tentang Asmaul Husna. Setelah siswa memahami materi dasar Asmaul Husna, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil agar mereka dapat saling berdiskusi dan bekerja sama. Selanjutnya, guru mengadakan kuis interaktif melalui aplikasi Quizizz dan yang berisi pertanyaan seputar nama-nama Allah beserta maknanya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan tambahan poin, sedangkan kelompok dengan skor tertinggi akan memperoleh penghargaan sederhana seperti sertifikat digital atau tambahan poin keaktifan di kelas. Setelah permainan selesai, guru bersama siswa membahas kembali jawaban yang benar dan menjelaskan materi yang masih belum dipahami oleh siswa. Kegiatan diakhiri dengan refleksi singkat mengenai bagaimana nilai-nilai Asmaul Husna dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil belajar yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam, khususnya misal Asmaul Husna. Siswa diharapkan menjadi lebih efektif, lebih termotivasi, dan bersemangat dalam mengikuti
pembelajaran. Selanjutnya untuk poin ketiga, literasi digital dan etika bermedia sosial dalam pembelajaran PAI. Perkembangan media digital memudahkan peserta didik memperoleh berbagai informasi keagamaan melalui internet dan media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti oleh munculnya berbagai informasi yang belum tentu benar, hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk pertanyaan pertama dari poin nomor 3. Mengapa literasi digital menjadi kompetensi penting dalam pembelajaran PAI saat ini? Bagaimana literasi digital dapat membantu peserta didik menyaring informasi keagamaan yang mereka peroleh dari media digital? Literasi digital merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengakses, dan menganalisis dengan menggunakan informasi dari media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran PAI saat ini, literasi digital menjadi kompetensi yang sangat penting karena peserta didik hidup di tengah perkembangan teknologi yang memungkinkan mereka memperoleh berbagai informasi keagamaan dengan mudah melalui internet, media sosial, maupun aplikasi digital lainnya. Literasi digital diperlukan karena tidak semua informasi keagamaan yang beredar di media digital benar dan dapat dipercaya. Karena banyak ditemukan berita bohong, potongan ceramah yang keluar dari konteks, serta ujaran kebencian. Jika peserta didik tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik, mereka beresiko menerima dan menyebarkan informasi yang keliru. Literasi digital sangat dapat membantu peserta didik menyaring informasi keagamaan dengan cara mengajarkan mereka untuk memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dari beberapa sumber yang terpercaya, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebagai contoh, ketika siswa menemukan informasi di media sosial yang menyatakan bahwa suatu amalan tertentu wajib dilakukan, mereka tidak langsung mempercayainya. Dengan kemampuan literasi digital ini, siswa akan mencari penjelasan dari sumber yang lebih terpercaya seperti kitab atau pendapat ulama yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Jadi, literasi digital itu menjadi bagian penting dalam pembelajaran PAI karena tidak hanya membantu peserta didik memperoleh informasi, tetapi juga membentuk peserta didik mempunyai sikap kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Untuk pertanyaan kedua dari poin nomor 3. Menurut Anda, tantangan etika apa saja yang sering muncul dalam penggunaan media sosial oleh peserta didik? Bagaimana dampaknya terhadap pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan mereka? Menurut saya, terdapat beberapa tantangan etika yang sering muncul dalam penggunaan media sosial. Salah satunya adalah kebiasaan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Selain itu masih banyak peserta didik yang menggunakan media sosial untuk menulis komentar kasar, melakukan perundungan, menyebarkan ujaran kebencian, atau mengunggah konten yang kurang sesuai dengan norma-norma agama. Tantangan lainnya, peserta didik menggunakan media sosial secara berlebihan sehingga mengurangi waktu belajar, beribadah, dan berinteraksi secara langsung dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Dampak dari masalah tersebut cukup besar untuk saat ini terhadap pembentukan karakter peserta didik. Jika tidak disertai dengan pengawasan dan pemahaman yang baik, media sosial dapat menumbuhkan sikap kurang sopan, mudah menghakimi orang lain, serta kurang bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Sebaliknya, jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dan memperkuat karakter positif. Dari sisi pemahaman keagamaan,
Peserta didik juga beresiko memperoleh informasi agama yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali etika bermedia sosial yang baik seperti membiasakan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi, menghargai perbedaan pendapat, serta menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Untuk soal selanjutnya dari poin nomor 3. Jika Anda menjadi pendidik, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menumbuhkan kemampuan literasi digital dan etika bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? Jelaskan alasan dan tujuan dari strategi tersebut. Jika saya menjadi pendidik, saya akan menumbuhkan kemampuan literasi digital dan etika bermedia sosial melalui pembelajaran yang mengaitkan penggunaan teknologi dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, peserta didik tidak cukup hanya diajarkan cara menggunakan media digital, tetapi juga perlu dibimbing agar mampu menggunakan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Strategi pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan edukasi penting tentang pentingnya tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Yang kedua, membiasakan siswa menerapkan etika komunikasi Islami saat menggunakan media sosial seperti tidak menyebarkan fitnah, berkata baik, tidak menghina orang lain, serta menghargai perbedaan pendapat. Strategi ketiga adalah mendorong siswa untuk memanfaatkan media digital dalam kegiatan yang positif, seperti mencari materi pembelajaran, mengikuti kajian online, atau membuat konten edukatif Islami. Alasan saya memilih strategi tersebut karena peserta didik saat ini sangat dekat dengan media digital. Oleh karena itu, pembinaan etika dan literasi digital harus dilakukan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Selanjutnya, soal poin nomor 4. Challenge based learning dan inquiry based learning dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran abad ke-21 menuntut peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Oleh karena itu, model CBL dan IBL banyak digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Soal bagian 1. Apa yang Anda pahami tentang challenge based learning dan inquiry based learning? Analisislah persamaan dan perbedaan kedua model tersebut dalam pembelajaran PAI. CBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan suatu tantangan atau masalah nyata yang harus diselesaikan melalui proses pencarian informasi, diskusi, kerjasama, dan tindakan nyata. Dalam model ini, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga berusaha mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan mereka. Sementara IBL adalah model pembelajaran yang menekankan proses penyelidikan atau penemuan. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pencarian pengetahuan tersebut. Keduanya memiliki persamaan. Keduanya berpusat pada peserta didik sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar. Keduanya melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan kemandirian belajar. Selanjutnya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan pengetahuan.
Lalu perbedaannya, kalau CBL itu lebih berfokus pada penyelesaian tantangan atau masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa diberi tantangan untuk mencari cara meningkatkan kebiasaan sholat berjamaah di lingkungan sekolah. Mereka kemudian melakukan observasi, diskusi, dan merancang solusi yang dapat diterapkan. Sedangkan IBL lebih berfokus pada proses pencarian dan penemuan pengetahuan melalui penyelidikan. Contoh seperti pada materi zakat. Siswa diminta mencari jawaban tentang zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Siswa mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, menganalisisnya lalu menyimpulkan hasil temuannya. Untuk pertanyaan kedua dari poin nomor 4. Menurut Anda, model manakah yang lebih efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik? Jelaskan argumentasi Anda berdasarkan teori maupun pengalaman pembelajaran. Menurut saya, CBL lebih efektif karena model ini tidak hanya mengajak siswa memahami suatu masalah, tetapi juga menuntut mereka mencari solusi dan menerapkannya dalam situasi nyata. Jadi, siswa tidak sekedar mengetahui teori, tetapi belajar bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Pembelajaran PAI misalnya pada materi menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam. Siswa dapat diberi tantangan untuk mencari solusi terhadap masalah sampah di lingkungan sekolah. Mereka harus mengamati kondisi yang ada, menyusun rencana dan tindakan, berdiskusi dengan teman, dan melaksanakan solusi yang telah dirancang. Kegiatan seperti ini membuat pelajaran lebih bermakna karena siswa belajar melalui pengalaman langsung. Berdasarkan pengalaman pembelajaran, siswa biasanya lebih antusias ketika dihadapkan pada masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Mereka lebih aktif berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat dibandingkan ketika hanya menerima materi secara pasif. Untuk pertanyaan ketiga dari poin soal nomor 4. Jika Anda mengajar PAI yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda akan menerapkan CBL atau IBL dalam proses pembelajaran? Baik, jika saya mengajar materi PAI yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari, saya akan menerapkan model CBL karena model ini memungkinkan peserta didik belajar melalui penyelesaian masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Sebagai contoh, sudah diterangkan tadi pada soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 poin 4. Siswa tidak hanya memahami materi tentang kebersihan secara teori, tetapi juga belajar menganalisis masalah, bekerja sama, dan mencari solusi, serta menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hasil belajar yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman siswa terhadap materi PAI, berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta tumbuhnya kesadaran untuk menerapkan akhlak yang baik di dunia nyata. Untuk selanjutnya, poin nomor 5. Permasalahan pendidikan dan inovasi model pembelajaran. Pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi dan kemampuan berpikir kritis, menurunnya karakter etik dan etika peserta didik, kesenjangan keterampilan abad ke-21, hingga dampak perkembangan teknologi digital terhadap proses pembelajaran. Berbagai permasalahan tersebut menuntut pendidik untuk memilih model pembelajaran yang tepat agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Untuk soal nomor 1. Menurut Anda, permasalahan apa yang paling mendesak atau urgent dalam pendidikan saat ini?
aspek pengetahuan, karakter, keterampilan, literasi digital, atau aspek lainnya. Jelaskan alasan Anda dengan didukung fakta, teori, atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Menurut saya, permasalahan yang paling mendesak dalam pendidikan saat ini adalah menurunnya karakter dan etika peserta didik. Walaupun dari aspek pengetahuan juga ya menurun, tapi yang paling menurun itu karakter dan etika peserta didik, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini. Meskipun akses terhadap informasi dan pengetahuan semakin mudah, hal tersebut tidak selalu diikuti dengan perkembangan sikap, moral, dan tanggung jawab yang baik. Akibatnya, banyak peserta didik yang memiliki kemampuan akademik cukup baik, tetapi kurang mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus bullying, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Rendahnya sikap saling menghormati, serta maraknya penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong di internet. Tidak sedikit peserta didik yang lebih mudah terpengaruh oleh tren negatif di media sosial dibandingkan mengambil manfaat dari teknologi untuk kegiatan yang produktif. Dalam perspektif pendidikan, karakter merupakan fondasi utama bagi perkembangan aspek lainnya. Pengetahuan yang tinggi tidak akan memberikan manfaat yang maksimal apabila tidak disertai dengan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik. Dalam konteks pendidikan agama Islam, pembentukan karakter bahkan menjadi salah satu tujuan utama pendidikan. Untuk pertanyaan kedua, mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi dan apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan serta kehidupan peserta didik di masa depan? Analisislah faktor-faktor yang memengaruhinya secara kritis. Menurut saya, menurunnya karakter dan etika peserta didik yang terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu yang paling berpengaruh adalah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat. Peserta didik dapat mengakses informasi tanpa batas, namun tidak semuanya mengandung nilai positif. Selanjutnya, lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter anak. Kesibukan orang tua seringkali membuat pengawasan dan pendidikan karakter di rumah menjadi berkurang. Akibatnya anak lebih banyak belajar dari lingkungan pergaulan atau bermedia sosial dibandingkan dengan keluarga. Dari sisi pendidikan, masih terdapat pembelajaran yang terlalu menekankan pencapaian nilai akademik dibandingkan pembentukan karakter. Akibatnya siswa lebih fokus mengejar nilai tinggi daripada mengembangkan sikap dan etika yang baik. Dampak dari permasalahan ini cukup serius terhadap kualitas pendidikan dan kehidupan peserta didik di masa depan. Dalam dunia pendidikan, rendahnya karakter dapat memunculkan perilaku rendah rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban. Dalam kehidupan masa depan, peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi tetapi karakter yang lemah akan menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Mereka juga lebih rentan terlibat dalam berbagai perilaku negatif seperti menyalahgunakan media sosial atau pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Itu penguatan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaan terakhir, model pembelajaran apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jelaskan alasan pemilihan model, langkah-langkah penerapannya, serta bagaimana model tersebut dapat
menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut saya, model pembelajaran yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan menurunnya karakter dan etika peserta didik adalah Challenge Based Learning atau CBL. Model ini tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga mengajak peserta didik menghadapi dan menyelesaikan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan mereka. Saya memilih model ini karena pembentukan karakter tidak cukup dilakukan melalui ceramah atau pemberian nasihat semata. Karakter akan lebih mudah terbentuk ketika peserta didik terlibat langsung dalam pengalaman nyata, berdiskusi, bekerja sama, dan mengambil keputusan, juga bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan. Model ini memberikan kesempatan tersebut kepada peserta didik. Model ini langkah-langkahnya sudah diterangkan, misalnya masalahnya kurang sopan santun. Langkah-langkah penerapannya dimulai dengan guru mengidentifikasi masalah yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya kurangnya sopan santun dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya guru mengajak siswa mendiskusikan dampak dari perilaku tersebut dan menghubungkannya dengan nilai Islam seperti tentang menjaga lisan dan menghormati orang lain. Setelah itu, siswa dibagi beberapa kelompok untuk mencari informasi dan merancang solusi. Misalnya mereka membuat kampanye digital tentang etika bermedia sosial, poster edukatif, majalah dinding, atau aturan sederhana penggunaan media sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil kerja kelompok tadi kemudian dipresentasikan dan diterapkan dalam lingkungan sekolah sehari-hari. Pada tahap akhir, guru bersama siswa melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Nah, model ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena mampu mengembangkan berbagai aspek sekaligus, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman materi, tetapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Dengan penerapan CBL ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga insya Allah memiliki karakter yang baik, serta siap menghadapi tantangan di kehidupan era modern. Model ini sangat relevan untuk mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Alhamdulillah, demikian pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah model-model pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Dari berbagai model pembelajaran yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa seorang pendidik dituntut untuk mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian isi jawaban yang saya paparkan tadi masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu yang dapat saya pahami. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama perkuliahan. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam mengembangkan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.